Anda dan saya akan sangat terlihat di dalam pengertian kita apa itu gereja dan bagaimana bergereja. Banyak definisi gereja. Ada yang mendefinisikan gereja adalah bangunan dengan berkata bagus sekali gerejanya, merujuk pada gedungnya. Ada juga yang mendefinisikan gereja sebagai bentuk ibadah. Wah, bagus sekali gerejanya, merujuk pada ibadahnya. Ada juga yang mendefinisikan gereja sebagai organisasi. Wah, rapi sekali gerejanya, merujuk kepada organisasinya. Ada yang berkata, wah, sangat indah kasih gereja itu, merujuk kepada orang-orangnya. Dan kita pasti menemukan buku-buku Kristen yang mendefinisikan gereja. Namun, mari kita kembali kepada pengertian kita sendiri apa itu gereja, tetapi berdasarkan Alkitab. Menurut Alkitab, apakah gereja itu? Apakah gereja yang dikatakan di dalam Alkitab yang Anda dan saya percayai? Atau menurut Anda dan saya tahu berdasarkan Alkitab apa itu gereja? Namun ingatlah, apapun pengertian kita tentang gereja, arti gereja menurut Alkitab tidak akan berubah. Nah, definisi kita tersebut akan memperlihatkan seberapa dewasa iman kita. Dan definisi itu akan membuka kebenaran kepada diri kita sendiri. Sungguhkah saya milik Tuhan Yesus dan sudah menerima anugerah keselamatan darinya? Juga akan memperlihatkan kepada kita iman kita yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus Yesus. Dari beberapa sudut mengartikan gereja di dalam Alkitab, mari kita bersama-sama melihat definisi gereja menurut Alkitab dari sudut ini. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan izinkan saya mengutip apa yang dari versi Alkitab yang terbuka atau AYT yang berbunyi, oleh karena itu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu untuk hidup sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima. Perhatikan kata panggilan yang ada di dalam Alkitab terjemahan LAI dan terjemahan versi AYT. Sama-sama memakai kata panggilan di sana. Ada yang menyebutkan panggilan itu, ada yang menyebutkan panggilan yang telah kamu terima. Nah, kata panggilan di dalam Efesus 4 ayat 1, bahasa Yunaninya adalah klesis. Klesis. Dan penggunaan kata ini digunakan di dalam pengertian God inviting all people to receive His gift of salvation. Atau bahasa Indonesianya, Tuhan mengundang semua orang untuk menerima anugerah keselamatannya. Kata yang sama dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 29. Jemaat Tuhan dapat mendengarkan Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Perhatikan, di sana ada kata panggilan. Kata yang sama, klesis dalam bahasa Yunani. Dan mari baca ayat selanjutnya di dalam Roma pasal 11 ayat 30-31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Perhatikan semua rangkaian ayat itu. Dari ayat 29, 30-31. Dan berhubungan dengan klesis. Siapakah yang dipanggil Allah untuk menerima anugerah keselamatannya? Jawabannya orang yang berdosa. Orang yang pemberontak.
orang yang tidak taat, semua manusia termasuk Anda dan saya yang belajar firman Tuhan hari ini. Orang yang berdosa, kita ini menerima panggilan untuk diselamatkan oleh anugerah Allah semata-mata. Bukan diselamatkan karena perbuatan baik, bukan diselamatkan karena jasa baik, bukan diselamatkan karena usaha baik, tetapi semata-mata anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah Allah semata-mata. Betapa berharganya panggilan itu. Dan perhatikan, kata klesis berasal dari kata kaleo. Apakah kaleo itu? Kaleo berarti to call atau memanggil. Dan salah satu pengertian kaleo atau memanggil dalam bahasa Indonesia adalah memanggil dengan nama. Memanggil dengan nama. Siapa yang memanggil dengan nama dalam pengertian itu? Jawabannya Allah. Ya, seperti Allah memanggil Adam dengan namanya. Di saat manusia pertama itu jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dengarkan di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah memanggil Adam. "Di manakah engkau, Adam? Di manakah engkau, manusia?" Allah memanggil dengan nama. Allah memanggil siapa? Adam yang tidak taat, manusia yang berdosa. Mari perhatikan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3-4 yang berbunyi, "Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya." Perhatikan jemaat Tuhan. Kata memanggil di dalam ayat 10, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga. Kata memanggil menggunakan kata kalei. Kata kalei dasar katanya adalah kaleo. Kembali lagi, artinya memanggil dengan nama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita gabungkan Kejadian pasal 3 ayat 9 dan Yohanes pasal 10 ayat 3. Allah memanggil dengan masing-masing nama manusia. Allah memanggil manusia secara pribadi, manusia yang berdosa, termasuk Anda dan saya, dipanggilnya secara pribadi. Untuk apa ia panggil? Untuk membawa Anda dan saya atau manusia milik kepunyaan Bapa keluar dari mana? Maut, kegelapan kekal, kematian kekal, kuasa iblis, kuasa dosa yang mencengkram kita. Manusia siapapun itu mustahil dapat keluar dari sana dengan caranya sendiri. Mustahil keluar dari cengkraman iblis, dari cengkraman kematian kekal, maut, kegelapan. Mustahil keluar dengan caranya sendiri dari sana. Hanya Allah yang dapat membawa manusia dapat keluar dari sana. Dan satu-satunya yang dapat membawa keluar manusia berdosa dari sana, Anda dan saya, dapat membawa keluar kita dari kematian kekal, hanya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan selanjutnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Jadi sangat jelas, siapapun ia yang adalah milik Allah, manusia berdosa, termasuk Anda dan saya, semua orang berdosa milik kepunyaan Allah Bapa, hanya dipanggil satu persatu dengan suara Yesus Kristus, firman Allah, yaitu Alkitab. Kita yang dipanggil dengan firman Allah, orang berdosa yang dipanggil untuk diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam firman-Nya. Dan Yesus Kristus adalah firman hidup yang memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita orang berdosa,
seperti yang dinyatakan olehnya di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang yang dimaksudkan oleh Kristus adalah mereka yang dipanggil menerima anugerah, atau mereka yang klesis, dipanggil menerima anugerah keselamatan. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Kristus di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan kata jemaat di sana. Inilah kata pertama jemaat di dalam perjanjian baru yang muncul sendiri dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kata jemaat adalah eklesia. Ek dalam bahasa Yunani artinya keluar. Jika kata ek digabungkan dengan kaleo, kita akan menemukan kata eklesia. Dan jangan lupakan kata klesis di dalamnya. Panggilan. Inilah arti gereja menurut Tuhan kita Yesus Kristus. Eklesia, para pendosa yang adalah milik Bapa yang dipanggil olehnya. Nama demi nama. Untuk menerima anugerah keselamatan kekal dari Sang Hidup kekal itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan panggilan keselamatan itu diterima melalui satu-satunya cara, yaitu mendengar dan menerima firman dari firman Allah yang hidup di dalam iman percaya. Dan iman percaya adalah pekerjaan Roh Kudus di hati orang pendosa, di hati Anda dan saya. Itu mutlak pekerjaan Allah, Roh Kudus. Perhatikan Rasul Petrus yang mendengar langsung perkataan Kristus itu, menuliskan pengertian eklesia di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat Tuhan, saudara-saudari mendengarkan pengajaran Alkitab hari ini. Apakah Anda memiliki arti yang sama tentang gereja dengan apa yang dijabarkan di dalam Alkitab? Apakah Anda termasuk yang mendengarkan firman Allah, menerima panggilan Allah Bapa dan Roh Kudus membuka hati Anda untuk menerima kebenaran firman hidup Yesus Kristus? Dipanggil keluar dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, dan dikumpulkan olehnya di dalam satu tubuhnya yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, yaitu persekutuan orang percaya yang hidup saat ini. Jika ya, berarti Anda dan saya adalah jemaat Kristus. Anda adalah jemaatnya, eklesia milik Kristus Yesus. Jika Anda dan saya tahu arti gereja yang demikian, maka Anda dan saya akan sangat menghargai gereja Tuhan. Akan memandang dengan hormat setiap gereja Tuhan. Apakah gereja itu di mana Anda berada saat ini? Atau gereja Tuhan yang di mana saudara-saudari seiman kita yang lain ada di sana? Kembali ke Matius 16 ayat 18 yang berbunyi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan baik-baik kata Tuhan Yesus mengenai Petrus dan batu karang atau Petra di sana. Apakah Tuhan tidak salah bicara? Masa gereja berdiri di atas manusia? Jemaat Tuhan Yesus, Tuhan tidak salah dalam berfirman. Jangan karena kita jemaat gereja baptis, kita alergi dengan kata Petrus, di mana di atas Petra atau batu karang ini Tuhan dirikan jemaatnya. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus hari ini harus sadar
dan mengakui memang Petruslah yang dipakai Allah untuk mendirikan jemaat Tuhan. Lihatlah kebenarannya dan faktanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Harus kita akui, memang Tuhan Yesus memakai Petrus untuk mendirikan jemaatnya. Namun perhatikan baik-baik. Apakah yang disampaikan oleh Petrus kepada orang banyak itu di hari Pentakosta? Apa yang ia sampaikan? Apakah yang ia sampaikan adalah filosofi dirinya sendiri? Apakah yang dia sampaikan adalah tentang dirinya sendiri? Jelas tidak. Ia berkata-kata berdasarkan firman Allah. Apa yang dia katakan adalah firman Allah yang hidup. Perhatikan sekali lagi, firman Allah. Melalui khotbah Petrus yang berdasarkan firman Allah yang sudah tertulis sebelumnya di dalam perjanjian lama. Allah memanggil orang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan yang hanya dari Allah semata-mata, yang dinyatakan oleh Kristus Yesus, yang digenapi hanya oleh Yesus Kristus. Yang menjadikan mereka menerima anugerah Allah tetaplah panggilan Allah melalui firman-Nya. Dengan kata lain, firman Allah yang memanggil mereka. Rasul Petrus adalah pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan panggilan Allah. Dan bukan hanya Petrus, tetapi para rasul yang lain. Dan mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jemaat Tuhan dapat mendengarkannya, yang berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan baik-baik ayat 20. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa arti firman Tuhan tersebut? Berkaitan dengan Matius 16 ayat 18. Apa artinya? Pertama, berbicara mengenai firman Allah. Firman Allah yang kita pegang hari ini adalah ilham Allah yang ia sampaikan kepada para rasul dan para nabi. Silakan buka Alkitab kita. Kita akan menemukan semua ini adalah ilham Allah Roh Kudus kepada siapa? Para rasul dan para nabi. Kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Dan di atas firman Allah, gereja dibangun. Gereja di segala zaman berdiri di atas firman Allah. Dan firman Allah itu yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 18. Kedua, arti itu, gereja saat ini ada karena peranan para rasul. Mereka lah yang diutus Kristus setelah kenaikannya ke surga untuk merintis gereja mula-mula. Gereja Tuhan yang berdiri di atas firman Allah tidak lepas dari peranan para rasul. Dengan demikian, gereja yang dibangun di atas firman Allah di segala zaman manapun di masa perjanjian baru ini dapat menyebut diri mereka gereja para rasul. Gereja yang meneruskan firman Allah dari para rasul, dan para rasul menerima itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, kita dapat menyebut gereja kita yang berdiri di atas firman Allah adalah gereja para rasul. Dan perhatikan selanjutnya di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di sanalah arti gereja. Arti gereja yang oleh ilham Allah Roh Kudus dituliskan oleh Rasul Paulus. Betapa berharganya gereja. Di dalam diri Anda dan saya yang menerima anugerah keselamatan dari Allah, berdiam Roh Kudus. Di dalam diri Anda dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, berdiam Roh Allah. Rasul Paulus menuliskannya di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Kita adalah bait Allah
Dan kita yang dimana di dalam kita ini yang percaya berdiam Roh Kudus, dibawa olehnya menjadi satu persekutuan lokal, tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam kita orang percaya hadir Roh Kudus. Di dalam persekutuan orang percaya hadir Allah di tengah-tengah kita. Kita adalah tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tubuh kita yang terlihat, di dalamnya ada Roh Allah. Tubuh Kristus yang terlihat, itulah gereja lokal. Apa yang kita lakukan kepada gereja, kita sedang melakukannya kepada Allah. Ingat baik-baik jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan kepada gereja, kita sedang melakukannya kepada Allah. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus saat ia masih bernama Saulus. Dengan menggebu-gebu ia menuju ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 4. Apa yang dikatakan Kristus kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang Saulus aniaya adalah jemaat Tuhan. Gereja Tuhan yang dianiaya olehnya. Dan perhatikan sekali lagi. Saulus sedang melakukan penganiayaan itu kepada Allah. Kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apapun yang Anda dan saya lakukan kepada gereja lokal, kita sedang melakukan itu bagi Tuhan Yesus. Apapun yang Anda dan saya lakukan kepada gereja lokal, sadarilah kita sedang melakukannya kepada Kristus Yesus. Jika kita menghormati gereja lokal, gereja kita hormati. Jika kita menghormati gereja, maka kita sedang menghormati siapa? Kristus Yesus. Jika kita melayani sesama orang percaya, kita sedang melakukannya untuk Kristus Yesus. Semakin dewasa iman kita dalam Kristus Yesus, semakin kita menghormati dan menghargai gereja. Dan kebalikannya, semakin kerdil iman kita, semakin kita tidak menghormati gereja. Saudara-saudariku, jangan pernah menyepelekan gereja Tuhan. Karena gereja adalah milik Kristus. Dan kita adalah milik Kristus. Jika ada pribadi yang menyepelekan gereja, berarti dia menyepelekan pemilik gereja, yaitu Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi. Orang yang menyepelekan gereja, mereka sedang menyepelekan Sang Pencipta alam semesta. Jangan berkata, gereja itu ini, gereja itu, gereja itu kecil. Gereja itu tidak punya tempat nyaman. Gereja itu orang-orangnya nggak level dengan saya. Gereja itu banyak 1000 tuduhan pada gereja. Gereja diukur dengan pengertiannya sendiri. Oleh sebab itu dia sedang mengukur Allah dengan pengertiannya sendiri. Jika ada yang merendahkan gereja, berarti dia sebenarnya belum mengerti apa itu keselamatan kekal dari dosa. Dan bisa jadi orang itu belum menerima panggilan keselamatan dari Allah. Dia belum tahu bahwa gereja adalah pribadi yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan selama di dunia ini dipanggil menjadi satu oleh Kristus di dalam satu persekutuan lokal yang terlihat. Jangan karena gerejanya itu punya nama besar, gereja itu bangunannya mewah, lalu aku salut, hormat. Tidak, jemaat Tuhan. Menghormati gereja bukan karena ukuran besar kecilnya, tetapi karena Kristus Yesus hadir di tengah-tengah gereja itu. Jika ada dari Anda yang mendengarkan pengajaran ini dan masih menyepelekan gereja, saya berdoa untuk Allah berbelas kasih kepada Anda. Berilah diri Anda didamaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika ada dari Anda yang mendengarkan pengajaran ini masih menilai gereja dari kacamata manusia, saya mengajak Anda untuk melihat gereja berdasarkan firman Allah. Jangan dengar kata orang, dengarlah kata Alkitab. Melihat gereja dari perkataan Tuhan Yesus Kristus, karena pemilik gereja itu adalah Kristus. Jika Anda hari ini belum menjadi anggota tetap dari satu gereja Tuhan yang lokal, carilah dan bergabunglah dengan gereja lokal yang mengagungkan Kristus Yesus, yang mengasihi Kristus dan sesama, yang mengajarkan firman Allah, yang menyebarkan firman Allah, dan memiliki hati amanat agung dan menerapkannya.
Gereja yang dimana secara fisik Anda berada di sana. Gereja, sekali lagi, yang secara fisik Anda berada di sana. Gereja di mana Anda bersama-sama melakukan apa yang terbaik bagi Kristus Yesus. Gereja di mana Anda bersama-sama melaksanakan amanat agung. Gereja yang di mana di sana Anda menerima kasih Tuhan lewat sesama orang percaya dan Anda menyatakan kasih Kristus yang Ia curahkan kepada Anda, kepada sesama. Renungkan baik-baik. Saat ini masih ada Olimpiade para Olimpik. Jemaat Tuhan, lihat ilustrasi ini. Sehebat apapun atlet Olimpiade, hidupnya tidak akan nyaman tanpa rumah. Sesederhana apapun rumah. Setelah mendapatkan medali emas, ia pulang ke rumahnya. Tanpa rumah, untuk apa kemenangannya itu? Dengan siapa ia akan berbagi cerita pengalamannya di Olimpiade? Pasti ia ingin berbagi dengan orang rumah yang mengasihi dia dan dia dikasihi oleh orang seisi rumah. Tanpa rumah ia pasti menderita. Pulang bawa medali, nggak punya rumah. Mau kasih di mana itu kebanggaannya? Oleh sebab itu, hai anak-anak Allah, yang mengerti arti gereja berdasarkan firman Allah, masuklah ke dalam satu rumah iman, yaitu gereja lokal. Di sana Anda menikmati kasih Allah, memuliakan Allah bersama-sama. Bergabunglah dalam satu gereja lokal. Dan ketahuilah, itu perintah Allah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Gereja yang baik bukan karena bangunannya, bukan karena organisasinya, tetapi mereka yang senantiasa memberikan hidup sepadan dengan panggilan Allah atau firman Allah yang selamatkan mereka. Organisasi, bangunan, dan pendukung lainnya menyusul sesuai kebutuhan dan penyediaan dari Allah sendiri sebagai pemilik gereja. Ia pasti tidak mau anak-anaknya kepanasan beribadah. Ia pasti tidak mau anak-anaknya kehujanan beribadah. Ia pasti akan menyiapkan. Ia pasti juga tidak mau tidak ada aturan di tengah-tengah gereja itu. Oleh sebab itu ia memberikan aturan organisasi di tengah-tengah gereja itu. Tapi itu nanti. Yang paling penting, apa pengertian kita tentang gereja? Dan perhatikan baik-baik, kembali ke Efesus 4 ayat 1. Gereja adalah mereka yang hidupnya sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah, yang hidup berpadanan dengan firman Allah. Jika kita membaca di ayat selanjutnya di dalam Efesus 4, kita yang adalah gereja telah dikuduskan oleh Kristus dan kita masih dihadapkan dengan kedagingan kita. Perhatikan Efesus 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedigilan hati mereka. Dua ayat tersebut sebagai peringatan kepada kita gereja untuk hidup senantiasa berpadanan dengan firman Allah. Firman itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus untuk memperlihatkan keadaan di mana gereja hidup dan di mana kita hidup. Kita masih ada di tengah-tengah daging kita. Jadi ingatlah, walaupun kita sudah diselamatkan, jemaat Kristus masih berjuang melawan dosa. Tidak ada satupun gereja yang sempurna di muka bumi ini. Anda dan saya tidak akan menemukan gereja yang sempurna selama hidup di dunia ini. Kesempurnaan total gereja, kesempurnaan total kita, di saat kita telah beristirahat selamanya bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Ingin lihat gereja yang sempurna? Jawabannya, kita sudah tidak punya lagi nafas di hidung ini. Baru kita akan melihat gereja yang sempurna itu. Gereja yang total sempurna dan kudus hanya ada di sorga. Maukah Anda berada di tengah-tengah gereja yang sempurna itu? Maukah Anda dan saya berada di tengah-tengah gereja yang total sempurna dan kudus itu? Pasti jawabannya mau.
Tetapi gereja itu ada di sorga, jemaat Tuhan. Namun, Anda dan saya tidak mungkin ada di sana tanpa ada bersama-sama dengan gereja milik Tuhan di muka bumi ini yang masih berjuang melawan dosa. Dengan kata lain, orang percaya yang akan berada di sorga, yang akan ada di tengah-tengah gereja yang total sempurna itu, yang hanya ada di surga, adalah mereka yang saat hidup ada di tengah-tengah gereja lokal. Mereka yang berkomitmen penuh menjalani firman Allah dalam penyerahan Allah Roh Kudus bersama-sama dengan saudara-saudarinya di dalam gereja lokal. Mereka yang ada di tengah-tengah gereja lokal sebagai anggotanya dan melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Mereka yang senantiasa selalu rindu mendengarkan perkataan Tuhan, pengajaran firman Allah, menaikkan puji-pujian bersama-sama. Dan mereka selalu rindu untuk mendengar perkataan dari Tuhan. Siapakah yang hendak kuutus? Setiap orang yang ada di dalam gereja lokal, yang sungguh-sungguh telah dilahirbarukan, ia selalu menantikan itu. Pertanyaan dari Tuhan, siapakah yang hendak kuutus? Wah, dia akan berkata, Tuhan, ini aku. Utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Itu adalah gereja yang sungguh-sungguh telah menemukan kasih Allah di dalam hidupnya. Aku mau melayani Tuhan. Pakai aku Tuhan. Mereka ada di mana orang-orang seperti itu? Mereka siapa? Mereka adalah pribadi-pribadi milik Tuhan Yesus yang disatukan olehnya di dalam tubuhnya selama mereka tinggal di dunia ini, gereja lokal. Dan bersama-sama setiap hari menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menantikannya bukan duduk-duduk ngaso-ngaso, bukan. Menantikannya dalam doa. Menantikannya dengan menghidupi aktif firman Allah. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang membenci mereka bahkan. Mengasihi orang-orang yang masih belum di dalam Kristus Yesus. Menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kepada orang-orang yang terdekat kita. Dan kita harus akui, kita gereja belum total sempurna. Khusus gereja baptis Getsemani Indonesia TPW Amanat Agung. Kita tidak akan pernah berkata kita gereja sempurna. Tidak, jemaat Tuhan. Kita masih berjuang dengan dosa. Saya masih berjuang dengan dosa, jemaat Tuhan. Istriku masih berjuang dengan dosa. Setiap orang yang ada di tengah-tengah Amanat Agung masih berjuang melawan dosa. Perjuangan kita dengan dosa sudah selesai saat kita ada di rumah Bapa. Tetapi melalui kitalah Allah memanggil untuk menyampaikan Injil Kristus kepada dunia ini. Kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Tuhan memberikan kita tugas panggilan sampai akhir hidup kita. Tugas panggilan yang membuat hidup kita selalu menantikan hari besok. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita selalu akan menyatakan siapa Kristus Yesus kepada sesama kita. Dengan mulut kita yang terbuka tentang Kristus. Dan hidup kita yang tunduk kepada kebenaran firman Allah. Sampai kapan itu? Sampai ia datang kedua kalinya. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus dengan setia pada panggilannya. Itulah gereja. Dan bagaimana hidup bergereja. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sumber keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Sebagai pemilik gereja, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau memakai kami sampai kedatangan-Mu kedua kalinya. Tuhan Yesus, sadarkan kami apa itu gereja. Sadarkan kami Tuhan, bagaimana bergereja. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi ini, di Indonesia. Dan kami bersyukur Engkau menempatkan kami di apapun bentuk gereja itu Tuhan. Apakah besar, apakah kecil. Apakah di kota, apakah di desa. Tuhan, pakailah kami sampai akhir hidup kami. Sebagai gereja memberitakan amanat agung Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.